teman-teman semua, bertemu kita kembali dalam rancangan Job Sembang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana yang masih lagi menonton rancangan kami ini. Semoga sahabat-sahabat di luar sana sentiasa berada dalam keadaan sehat dan juga baik. Jadi kita mulakan rancangan kita pada hari ini dengan lagu puji-pujian. Oke, kawan-kawan, so lagu kita yang akan nyanyikan adalah lagu Give Thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kami kepada Engkau Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga memberikan kami waktu ini untuk meluangkan bersama untuk merenungkan kata-kata-Mu Tuhan. Kita berdoa agar Engkau sentiasa bersama dengan kami dan juga di program ini Tuhan, biar apa yang kami sampaikan ini juga dapat membantu anak-anak di luar sana juga Tuhan, yang especially orang yang mencari Kau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum kita mendengar diskusi yang akan kita bincangkan pada hari ini, saya ingin memberikan testimoni pendek mengenai keluarga saya. Jadi seperti yang kita tahu, tahun 2020 ini dimulakan dengan pandemik COVID-19. Jadi mau dijadikan cerita, masa itu bulan 3 kalau di Malaysia kita ada cuti seminggu kan, cuti penggal pertama untuk pelajar sekolah. Jadi masa cuti 1 minggu tu, family saya plan untuk balik ke Sarawak sebab mereka mau join Southern Kempori, macam Kempori untuk bahagian Sarawak begitu. Tapi last minute diberitahu bahwa Kempori tersebut dibatalkan disebabkan penularan wabak ini semakin serius kan. Jadi sebab Kempori dibatalkan, tapi mereka tetap pulang sebab tiket kan sudah beli, jadi tidak mau bazir kan. Jadi diorang balik kampung. Baru aja 2 hari diorang di kampung, terus lockdown dikeluarkan. Jadi bayangkan mereka stuck di kampung dan tidak dapat pulang kembali ke Johor sebab family saya tinggal di Johor begitu. Jadi bayangkan cuti persekolahan tersebut hanya 1 minggu saja. Tapi disebabkan lockdown, mereka terperangkap di Sarawak selama 3 bulan lebih, I guess. Wow. Ya, kamu bayangkan tiket yang sudah dibeli untuk pulang kembali ke Johor tu, nasib baik tidak hangus sebab boleh klaim balik duit. Dan masa tu kakak saya yang di Sabah, belajar di Sabah, dia try untuk beli lagi tiket flight yang baru. Beli flight tiket yang baru tapi kena cancel juga. Ya, beli masa yang terdekat untuk balik ke Johor kena cancel. Beli untuk kali kedua cancel juga. Dan kali ketiga pun cancel. Nasib baik kali keempat ni baru diorang dapat lepas balik ke Johor. Itu pun
jarang dapat balik Johor masa tuh bulan 6 Jun bulan Jun ya. Jun ke Julai. sekitar bulan Ya sekitar Jun atau Julai lah, saya pun lupa. Tapi mereka terperangkap di kampung saya di Sarawak dalam tempo yang sangat panjang. Jadi bagi saya kan, kalau mereka terperangkap di kampung itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada mereka lockdown di Johor. Sebab kalau di Johor kemungkinan besar saya punya dadi tidak dapat pulang ke Johor juga, dia akan stay di Singapura begitu. Sebab Singapura pun ada lockdown juga kan, tidak boleh pulang ke Johor begitu. Jadi kehidupan mereka di kampung kan tidak boleh saya katakan tidak menggunakan banyak kos belanja. Sebab kita kan di kampung ada hutan yang dekat, lepas itu ada bantuan lagi. Jadi saya boleh katakan walaupun mereka terperangkap di kampung, tapi kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Jadi saya sangat bersyukur walaupun mereka terpaksa tinggal di kampung dalam tempoh waktu yang lama, tapi mereka tidak terbeban dengan perbelanjaan harian begitu. Kalau tinggal di Johor, saya boleh bayangkan betapa susahnya mereka untuk mengurus masalah keuangan itu, untuk beli belanja, walaupun duduk di rumah kan, tapi banyak belanja juga mau beli. Jadi apa yang saya mau kongsikan di sini, walaupun mereka sekarang sudah pulang ke Johor, satu saja yang saya mau adalah keselamatan mereka. Sebab yang paling kita takut time di airport, jangkitan itu berlaku di sana. Ya, Jadi itu saja yang saya harapkan adalah perjalanan mereka dari Sarawak pulang ke Johor itu dalam keadaan selamat tanpa terkena penyakit. Jadi syukur sampai sekarang mereka sehat, tidak ada apa-apa masalah, dan itu yang menyebabkan saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan itu sentiasa baik. Walaupun mereka di kampung, Tuhan tetap menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala bahaya. Begitu juga apabila mereka pulang ke Johor, Tuhan masih juga melindungi mereka dan mereka selamat sampai sehinggalah saat ini. Jadi itu adalah testimoni pendek yang saya kongsikan pada hari ini mengenai keluarga saya, di mana Tuhan itu sungguh baik dan Dia tidak akan membiarkan umatnya berada dalam kesusahan dan juga kegelisahan. Jadi kawan-kawan semua, terima kasih kerana mendengar sharing yang telah saya berikan, dan sekarang kita beralih kepada diskusi kita pada hari ini yang bertajuk popularity. Jadi apabila kawan-kawan mendengar perkataan popular itu sangat common kan, juga semua orang tahu apa itu popularity. Tapi sekarang kita mau dengar dengan lebih lanjut, apakah maksud definisi popular? Oke, maksud ataupun definisi popular. Oke, saya main-main. Apa maksud tuh? Apa tuh? Apa nih? Jadi maksud ini saya ambil lagi dari Mr. ataupun Dr. Google saya yang disayangi. Jadi definisi dia adalah popularity ini adalah sesuatu hal yang digemari oleh ramai orang. Itu saja. Kenapa digemari? Kenapa digemari? Kenapa orang yang populer ini digemari? Sebab mereka populer. Itulah sebab mereka digemari, sebab mereka populer. Mereka disukai oleh orang ramai. Sebab dia populer, nama dia sentiasa disebut-sebut, jadi semua orang mau ikut-ikut gaya dia Semua kan? orang kenal dia, semua orang sayang dia, semua orang apa? Kalau dia pergi mana-mana rindu dia. Oh, kena rindu. Bagus kan jadi populer? Ih, sangat bagus kan? Bagus. Sebab pergi mana-mana kan, saya kenal dia. Kamu kan yang buat ini, buat itu, buat ini. Jadi orang populer ini selalunya yang orang lain rata-ratanya dikenali oleh orang ramai. Macam boleh kita katakan sekarang yang populer sekarang ni artis begitu kan, sebab selalu muncul di kaca televisyen, dalam lakonan mereka, dalam drama. Kalau sekarang ni macam ramai aja yang apa, demam drama Korea gitu. Jadi walaupun kita duduk di Malaysia ataupun di mana-mana, kalau nampak drama Korea, saya kenal artis nih, saya kenal artis nih, dan sedikit sebanyak kita juga mengikut gaya hidup mereka. Macam kalau artis Korea kita akan ikut cara macam mana dia punya skincare gitu, cara pemakaian. Jadi mari kita lihat dari sudut pandangan Alkitab yang mengatakan tentang popularity. Jadi dalam Alkitab kita ada 4 ayat yang boleh kita bincangkan. Yang pertama terdapat dalam Roma 12 ayat 2, yang seterusnya Galatia 1 ayat 10, Kisah Para
Rasul 4 ayat 18 hingga 20 dan ayat yang seterusnya adalah dalam Yohanes 12 ayat 42 hingga ke 43. Mari kita dengar bersama-sama penerangan daripada sahabat-sahabat kita mengenai populariti. Oke, untuk ayat Bible yang pertama ialah boleh dapat dari Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Sedalam ayat ini kan boleh dikatakan kalau kita terlalu jangan terlalu ikut tren-tren orang yang Orang popular popular. kan. Macam boleh ikut, tapi kalau dia buat baikan boleh lagi kita ikutkan. Kalau dia buat benda yang tidak yang boleh menghancurkan diri ya itu janganlah ikut. So perlu pandai bezakan. pandai bezakan dan pilih. Ya, pandai pilih juga. Betul. So zaman sekarang ini kan boleh dikatakan tren baru tuh banyak kan, Sangat banyak. macam kalau populer sekarang TikTok. TikTok. Sejak COVID-19 ini kan ramai orang duduk di rumah. Jadi ramai yang sudah ada YouTube channel sendiri, yang tidak pandai main TikTok tiba-tiba pandai main TikTok begitu. Jadi dia depends kepada diri kita sendiri macam mana kita mau bezakan mana yang kita boleh ikut, mana yang kita tidak boleh ikut. Jadi kalau yang ber-TikTok tapi benda yang macam boleh mencederakan diri sendiri, kita tidak perlu ikut. Ya. Benda yang bagus itu yang kita ikut, benda yang tidak bagus itu janganlah kita ikut gitu. Jadi ayat yang seterusnya, Oke, ayat yang seterusnya kita boleh dapati dalam buku Galatia 1 ayat 10. Di sini dikatakan, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Oke, di sini dia terus terang dikatakan bahwa kalau kita hidup sebagai manusia, kita harus tanya soalan ini kepada kita. Adakah kita mahu perhatian daripada orang, ataupun adakah kita mahu Tuhan yang berkenan dengan apa yang kita buat? Kita tahu bahwa kalau orang bagi tumpuan, macam kita cakap tadi kan popularity, memang popular, semua orang kenal. Tapi adakah dia membawa kebaikan kepada kita? Kadang-kadang kita katakan adalah kebaikan dia, ada kebaikan dia, suka, best bah perasaan. Belum kenal, saya kenal kau, Insta famous, begitu kah? Wih, yang ini pelakon dalam YouTube nih, begitu kan? Ataupun yang ini viral Facebook nih, itu kadang-kadang kita lihat benda tuh sebagai sesuatu yang kesukaan ataupun kebahagiaan yang sementara. Tapi kebahagiaan dalam Yesus Kristus adalah suatu kebahagiaan yang berpanjangan. Ya, itu adalah pendapat saya. benar-benar. Ya betul. Sebab kita di dunia ini hidup hanya sementara. Kita tidak tahu bila masa kita itu dipanggil begitu, bila kita akan lenyap dari dunia ini. Jadi populariti, kemewahan, segala apa yang kita miliki di dunia ini semuanya sementara. Tapi di dalam Yesus Kristus semuanya adalah kekal. Kita memperoleh kehidupan yang kekal begitu. Terima kasih JJ atas perkongsian ayat Alkitabnya, dan kita pergi ayat Alkitab yang seterusnya. Ayat Alkitab yang seterusnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 18 hingga 20. Di sini dia mengatakan, lalu mereka memanggil kedua-dua orang rasul itu masuk kembali dan melarang mereka menyebut nama Yesus atau mengajar dengan namanya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, pertimbangkan sendiri mana yang benar di sisi Allah, taat kepada Tuhan atau taat kepada Allah. Kami tidak dapat berhenti berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Dan sini dia mengatakan macam kalau kau mengikut Yesus macam itu kan, tidak semestinya kamu boleh memberikan membawakan popularity macam itu. Kamu kadang-kadang tuh kalau kamu menjadi pengikut Yesus, kadang-kadang ramai yang tidak suka juga kan. Ini yang berlaku di zaman mereka Petrus dan Yohanes dulu kan. Jadi macam kau ikut kau ikut Yesus, popularity tidak akan mengikut kau juga macam itu. Ada juga situasinya macam itu. Ya, jadi dalam ayat ini dia
dia menerangkan yang bahwa bila seseorang itu populer sekalipun, tidak semestinya semua orang itu suka kan. Ya, even yang saya populer dan saya pun ada pengikut-pengikut, tidak semestinya orang yang di luar sana suka akan saya dan suka akan pengikut saya. Sebab itu popularity ini memang dipandang serius dari segi sudut negatif dan sudut positif dia. Tapi bila popularity itu rendah, yang tidak dapat dikenali orang, selalunya orang sukar untuk percaya kan. Mereka akan pandang dari sudut negatif yang betul kan nih orang, bolehkah saya percaya, bolehkah saya ikut gaya hidup dia, bolehkah saya ikut ajaran-ajaran dia, begitu. Jadi kita dengar ayat yang seterusnya. Jadi ayat yang seterusnya di Yohanes 12 ayat 42 hingga 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh kerana orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi saya tidak berapa juga paham, tapi saya rasa yang ini maksud ayat Alkitab ini dia mengatakan bahwa kalau kita terlebih addicted dengan popularity, kita akan melupakan Tuhan. Macam tu. Saya rasa lah. Addicted, dia ketagih Dengan popularity sehingga dia melupakan Tuhan. ya, sebab bila dia sudah populer kan, wah saya sudah populer, saya sudah ada ramai yang sayang saya, yang admire dengan saya, kena bagi perhatian, jadi sampai perasaan untuk terus bergantung kepada Tuhan tu semakin hilang kan. Ya, ayat yang tadi bila terlampau populer, dia melupakan Tuhan begitu. Jadi sebab itu populer ini ada kebaikannya, sebab kita dikenali ramai kan. Tapi kita pandang di sudut negatifnya, ada juga yang tidak mendatangkan faedah begitu. Yang tidak mendatangkan faedah dan menghancurkan hidup kita apabila kita menganggap popularity itu, bila kita sudah cukup dengan keadaan di dunia sehingga kita melupakan Tuhan. Kita tidak bergantung kepada Dia. Kita bergantung kepada popularity yang kita ada. Sebab kita popular, kalau orang yang popular di YouTube dapat duit. Ya, tidak kerja pun dapat duit. Sebab dia upload video kah, dia nyanyi kah, atau buat apa-apa rancangan lah. Kalau di YouTube dia kaya, jadi popular. So bila saya sudah popular, saya ada ramai sudah peminat, jadi saya tidak perlu Tuhan sudah, begitulah. Macam dia anggap saya menganggap bahwa peminat-peminat saya itu adalah penolong saya begitu. Kalau saya pergi mana-mana, mana tahu boleh minta sponsor kah, apakah. Ya, jadi begitu. So sekarang kita sudah mendengar keempat-empat ayat Alkitab ini yang menerangkan tentang popularity. Jadi sekarang kita mau bincang dari sudut pandangan diri kita sendiri, bagaimanakah popularity itu dapat membantu dalam kehidupan kita? Apa kebaikannya? Saya rasa kalau kamu populer kan, dia populer kamu. Kalau tahu juga kan. Kalau saya rasa macam kalau kamu populer kan, mungkin influencer ke apakah, mungkin kamu boleh pakai kau punya popularity untuk membuat benda yang bagus, mungkin menyebarkan Injil kah. Kan kalau di Instagram kan mungkin kamu boleh post lah yang ayat-ayat Bible kah yang bagus-bagus, yang boleh motivasikan Yang boleh memberi motivasi kepada orang-orang muda yang followers dia kan. So saya tahu kalau kamu guna kau punya popularity dengan bagus, wah baguslah. Ya, semakin kalau kita sebagai kumpulan, kita dijadikan sebagai satu kumpulan remaja yang aktif dalam pelayanan, sekiranya kita populer, kita boleh gunakan popularity yang kita ada tuh untuk kan kita ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter, semua lah. apa lagi, ada banyak lagi. Jadi kita gunakan platform tersebut untuk menyebarkan Injil. Sebab sekarang kalau guna mulut saja tidak cepat kan sampai kepada orang lain. Jadi kalau guna media sosial nih kan, platform yang kita ada nih, benar tuh akan tersebar lebih meluas. Kalau di Instagram kita ada kawan yang dari luar negara juga. Jadi kalau orang baca akan memberikan, kita share, dapat memberikan mereka motivasi begitu. Jadi ada lagi pendapat lain? Pada pendapat saya kan kamu kalau ada popularity macam itu, kamu boleh pakaikan kamu boleh pakaikan diri kamu untuk menjadi role model kepada orang lain. Jadi
instead of membuat benda yang buruk yang boleh influence orang lain untuk buat juga, buatlah perkara yang baik yang boleh influence orang untuk membuatkan perkara yang baik. Contohlah perkara yang baik, mungkin ini sebagai contoh kan. Iya. Mungkin dia boleh memulakan challenge gitu, challenge apa ya? Challenge baca ayat Alkitab. Ya, challenge hafal Alkitab, mungkin gitar semula, gotong royong macam itu. Dan jadi orang akan ikut kan. And then kalau kamu juga bikin challenge yang apa, yang macam macam buruk, macam challenge kita buang sampah merata-rata lah contohnya. Itu nanti orang ikut juga kan. Itu bukanlah influence yang baik. Jadi pakailah influence yang kamu ada itu dengan sebaiknya. Kita jadi role model kan untuk orang lain. Kita guna popularity itu untuk tunjukkan sikap yang bermoral tinggi begitu, supaya orang lain pun dapat ikut kita. Ada lagi pendapat lain? Kalau pada pendapat saya, kalau tadi kita sudah bercakap mengenai kebaikan ya kan, ataupun macam mana kita boleh guna, apa yang saya akan beritahu di sini adalah kadang-kadang popularity ini ada orang yang sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan popularity kan. Kadang-kadang kita sebagai orang muda, saya selalu cakap kita nih selalu darah panas kan, semua benda mau coba. Kadang-kadang kita harus tahu diri kita sendiri, sebab kalau popularity menjadi popularity berdasarkan outfit. Contoh kebanyakan kalau yang popular kebanyakannya kepada outfit kan. Kalau yang lelaki hype beast, wah dia beli kasut mahal-mahal, baju mahal-mahal. Tapi kalau kita fikirkan balik, apa sebab dia? Kenapa dia perlu buat begitu? Sedangkan kadang-kadang kan kita boleh gunakan duit tu untuk benda lain. Kenapa kita harus laburkan di sana? Sebab kalau kita hendak mengikut tren, kalau kita mampu tidak apa, tapi apa yang akan terjadi jika kita mempunyai mindset ataupun apa orang cakap yang kamu cakap tadi, virus ataupun apa orang cakap tadi yang Feren cakap pasal dia mahu popularity itu, dia addicted. Ya, dia addicted. Ya, dia ketagih dengan popularity, dia akan banyak sebabkan orang cakap cancer dalam kehidupan dia. Sebab ya dari tiada duit nanti banyak benda berlaku nanti semata-mata. Sebab kita tengok juga banyak benda berlaku kan. Tidak semestinya yang popular tu dibuat kerja baik. Kadang-kadang dia mencuri untuk membeli ini, kadang-kadang dia curi untuk beli itu. Kadang-kadang kita harus lihat bahawa ada kebaikan dan keburukan. Itu sebab kalau kita hendak memilih kepada popularity ataupun hendak menjadi popular, kita kena tahu apa kita punya goal. Barulah kita punya itu tujuan sincere. Macam yang orang cakap, kalau kamu sudah popular, kamu gunakanlah itu untuk benda yang bagus, kamu sebarkan positive things ya. Itu adalah pendapat saya. So, kalau popularity ini, kalau orang tuh mau populer mesti ada goal dia. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang populer tanpa disedari. Viral. Yang kena viral. Yang mereka populer itu kan bukan disebabkan dia mau populer, tapi sebab kena viral. Mungkin orang lain terhibur dengan video yang mereka post begitu. Tapi sama ada kamu sadar atau tidak sadar popularity diri itu meningkat, tapi kita pandang dari sudut positif. Kalau kamu sudah populer, kamu harus ada goal sendiri seperti yang dia katakan tadi. Kamu ada goal. Kalau kamu mau jadi populer untuk apa? Adakah untuk menyebarkan kebaikan ataupun memberi influence yang buruk pada orang lain? Ya, begitu. Jadi diskusi kita pada hari ini berakhir pada sampai sini saja tentang popularity. Jadi sebelum kita mengakhirkan rancangan kita pada hari ini, mari kita saksikan video pendek tentang tips kesehatan kebaikan air halia dan juga air lemon. Mari kita saksikan. Hai, bertemu kembali kita di segmen aktiviti kita. Buat aktiviti kita kali ini, saya bersama Anti Su untuk dan saya akan membantu Anti Su untuk membuat tips kesehatan. Dan hari ini, buat episode ini kita akan
buat air halia dan lemon. Sebelum kita mulakan membuat air halia dan lemon, mari saya mau kongsikan sedikit tentang khasiat halia dan lemon. Halia ini lebih lagi buat kaum wanita yang sering merasa sakit kalau waktu datang haid. Kalau minum air halia ini ataupun teh halia, dia boleh menghangatkan perut dan menghilangkan sedikit rasa senggugut. Dan halia juga dia mengandungi gingerol, yaitu agen pencegah sel kanker. Lebih lagi, dia mengikut kajian, gingerol ini dia telah apa dikatakan itu nanti mereka bilang berkesan dalam mencegah sel ovari juga. Dan memandangkan dia mengandungi gingerol ini dia juga yang mengkesan anti radang dan juga antioksidan yang kuat. Dan kalau kamu sakit peka atau batuk, minum air halia itu bagus sangat. Dan juga lemon yang akan kita gunakan juga, lemon dia mengandungi vitamin C yang banyak juga kan, dan juga boleh menghilangkan bau mulut. Dan sekarang kita akan mulai cara membuat air halia dan lemon tambah madu. Oke, Anti, apa yang bahan kita perlukan ya kayak? Mula-mula kita perlukan halia. Ini kita ada madu, air lemon ataupun air lime, dan juga brown sugar. Oke, Anti. Oke, so kita boleh mulakan halia. Kita boleh blendkan ini halia dulu. Dan kita letak 1 cawan air untuk mie halia. Kemudian kita blend dia, kasih dia hancur supaya kita boleh senang ambil dia punya jus. Oke, dia sudah hancur, dia akan jadi begini warna dia. Oke, sekarang kita tuangkan. Kotak sini nanti. Kita buat lagi satu kali. Satu kali. Inilah air halia yang kita buat tadi. Kita boleh tambah dia punya air. Inilah hasil dia, air halia kita tadi. Dan kita boleh tuang di gelas kalau mau minum. Cukup. Kemudian kita boleh simpan lime. Kita pakai lime ataupun lemon, satu sudut lime dan satu sudut madu.
hasil dia. Kalau kurang masam boleh tambah lagi dia punya lime. Kalau kurang manis, kalau suka yang manis tambah ini. Tapi ini boleh pakai kalau tiada madu boleh pakai brown sugar. Yang satu lagi tip untuk yang tidak mau makan sejok, tidak mau minum sejok, kita boleh masak dia dan kita potong tadi halia macam yang tadi udah dari permulaan tadi kita boleh masak tuh sampai halia itu sampai air dia mendidih dengan halia yang kita masak itu. Dan selepas itu baru kita tuang begini dan kita boleh simpan madu dengan lemon. Begitu yang untuk yang panas. Kalau ini yang sejok punya. Kalau yang suka minum sejok boleh simpan ice cube. Itulah. So, jadi kamu mau ice cube? Mau. Mau ice cube. Oh, ada sini. Biar sejuk-sejuk sebentar. Coba. Nah, sekarang Zeran akan coba. Sedap kan? Coba. Minuman sehat ini. Dia punya halia tuh kamu boleh rasa di sini. Rasa sini. And then lemon Kuat. dia juga ya. Kuat. Rasa halia dia kuat. Ada rasa lemon dia juga yang masam-masam dan rasa madu juga. Sedap nanti. Oke, itu sajalah. Oke. Air madu Halia lemon. Air halia lemon. Jadi terima kasih Aunty Su karena sudi membantu kita di episode kali ini untuk membuat air halia dan lemon. Saya harap kawan-kawan di luar sana juga yang menonton boleh juga coba dan kongsikan dengan rakan-rakan dan juga keluarga. Dan sampai di sini saja aktiviti kita. Sampai jumpa lagi. Bye. Itulah tadi tips kesehatan yang telah kami kongsikan tentang kebaikan air halia dan juga air lemon. Jadi kalau sahabat-sahabat di luar sana yang menonton rancangan pada episode kali ini, sekiranya kamu berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang kebaikan halia dan juga lemon, kamu boleh coba di rumah dan rasa sendiri bagaimana rasa air tersebut. Ya, kamu boleh coba ya. Jadi perbincangan kita berakhir pada saat ini juga. Jadi sebelum kita tutup, mari kita tutup dahulu dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas segala pimpinan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang perbincangan kami tadi. Tuhan, biarlah kami akan mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, biarlah kami menggunakan saluran yang betul untuk melakukan kerja Engkau di dunia ini. Tuhan, terima kasih atas segala pimpinan yang Kau telah berikan. Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana meluangkan masa Anda untuk menonton rancangan kami pada episode kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang dalam rancangan Jom